Halo, selamat siang semua. Nama saya Patrisius Juwandono dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang plagiarisme. Jadi plagiarisme adalah sesuatu tindakan yang dilarang keras di dunia akademik dan saya akan menjelaskan kapan sesuatu disebut plagiarisme dan bagaimana cara menghindarinya. Ya, jadi eh, plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan mengungkapkan suatu pendapat atau fakta yang berasal dari orang lain dan mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah dari dia sendiri. Ini didefinisikan oleh manajer Billy dan Paulos tahun 2010. Ya, jadi kalau kalian mengungkapkan suatu pendapat dari orang lain dan tidak menyebutkan orang tersebut, maka itu dianggap sebagai plagiat, plagiarisme. Artinya Anda melanggar hak orang lain itu sebagai sumber dari informasi yang Anda kutip tersebut. Dan itu dilarang. Dalam dunia akademis itu tindakan yang tercela. Jadi jangan sampai dilakukan. Ya. Plagiarisme juga didefinisikan sebagai tindakan mengungkapkan suatu pendapat atau fakta yang berasal dari orang lain dan tidak menyebutkan sumber tersebut. Jadi kalau misalnya Anda membaca sebuah tulisan dari katakanlah dari seorang yang bernama Goldman, kemudian Anda mengutip pendapat dia di naskah atau artikel atau skripsi Anda tanpa menyebutkan nama Goldman, nah maka itu sudah dianggap sebagai plagiarisme. Ya, jadi jelas ya, plagiarisme adalah tindakan mengutip atau menulis pendapat dari orang lain tanpa menyebutkan namanya. Nah, supaya tidak plagiat bagaimana? Nah, saya berikan contoh yang saya lakukan sendiri ini. Ya, pendapat ini tentang tindakan mengungkapkan sesuatu pendapat dan sebagainya ini adalah pendapatnya orang yang bernama manajer Billy dan Paulos. Maka saya wajib mencantumkan nama mereka di sini. Ya, itu baru namanya tidak plagiat. Ya. Dan apa 2010 ini? Itu adalah tahun terbit tulisan mereka. Jadi nanti di bagian sitasi Anda akan juga belajar bagaimana mengutip atau membuat sitasi dengan benar. Ya, salah satunya adalah mencantumkan tahun terbit tulisan yang Anda kutip tersebut. Oke, ya. Nah, inilah contoh plagiarisme. Misalnya, Anda membaca sebuah artikel oleh Jeffrey Goldman yang terbit tahun 2017 dan menemukan kalimat yang pas sekali dengan naskah yang sedang Anda tulis atau dengan skripsi yang sedang Anda tulis. Ya. Naskah itu atau ungkapan itu berbunyi digital era has come. Ini adalah ungkapannya si Jeffrey Goldman. Kemudian Anda mengutip kalimat itu di naskah Anda. Digital era has come. Tapi Anda tidak menyebut sama sekali nama Jeffrey Goldman sebagai pemilik ide ini atau penulis asli dari ide ini. Anda tidak menyebutkan nama Jeffrey Goldman sama sekali. Nah, itulah yang namanya plagiarisme. Itu harus dihindari. Kemudian, Anda menyerahkan artikel itu ke dosen, bahkan juga menerbitkan artikel Anda di suatu jurnal. Nah, jelas sekali bahwa di situ terjadi tindakan plagiarisme. Karena Anda menyebut sebuah gagasan, sebuah ide yang asalnya adalah dari orang lain, tapi Anda tidak menyebutkan namanya. Ya, jadi itu adalah tindakan plagiarisme. Anda seorang plagiat di sini. Dan itu tercela di dunia akademis, itu harus dihindari. Jelas ya? Oke. Nah, inilah yang benar. Misalnya, Anda membaca sebuah artikel oleh Jeffrey Goldman yang terbit tahun 2017 dan menemukan kalimat yang pas dengan naskah Anda. Kalimatnya berbunyi digital era has come. Kemudian Anda mengutip kalimat itu di naskah Anda, digital era has come, dan Anda sebutkan nama penulisnya
nama penulis aslinya, Goldman. Di sini kalau kita mensitasi seseorang, cukup menyebutkan nama belakangnya saja. Namanya Jeffrey Goldman, jadi kita ambil nama belakangnya saja menjadi Goldman. Kemudian tahun terbitnya tahun 2017, dan kalau perlu halaman di mana tulisan itu muncul. Tulisan Digital Era itu muncul pada halaman 23. Jadi Anda menuliskan halamannya di sini. Halaman 23, page 23. Nah, inilah cara yang benar. Ini bukan plagiarisme. Kemudian Anda juga menulis nama dan artikelnya di daftar rujukan di akhir naskah Anda. Ya, jadi nanti akan saya tunjukkan bahwa praktek yang benar adalah mensitasi atau mengutip seseorang di artikel Anda, kemudian Anda menyebutkan lagi nama orang itu di bagian daftar rujukan. Ya, daftar rujukan ini harus muncul di bagian akhir dari tesis atau skripsi atau artikel Anda. Ya. Nah, kemudian setelah itu Anda menyerahkan naskah itu ke dosen atau bahkan menerbitkan karya Anda. Inilah praktek yang benar. Ini bukan plagiarisme. Ini yang terpuji. Ini yang bagus. Saja? Oke. Saya ungkapkan praktek-praktek tercela yang sudah terjadi secara nyata dan sudah kami lihat sendiri. Dan tentunya harapan kami adalah Anda tidak mengulanginya. Ya, jangan sampai melakukan praktek-praktek tercela ini. Yang pertama, mengutip gagasan orang lain tanpa menyebut namanya. Yang kedua, ini yang sering dilakukan oleh generasi sekarang, copy-paste, ya, copas, copy-paste gagasan dari teks atau buku lain, kemudian langsung saja mempastekan, ya, menyalin gagasan itu ke skripsi Anda atau ke artikel Anda. Ini pasti akan terdeteksi oleh kami. Para dosen sudah berpengalaman untuk mengetahui bahwa Anda melakukan copy-paste. Kami punya alat untuk mendeteksinya. Banyak sekali di Google. Ya. Dan jangan khawatir bahwa kami, dosen-dosen terutama di sastra Inggris, itu sangat peka terhadap perubahan gaya bahasa. Jadi kalau sehari-hari Anda gaya bahasanya itu sederhana, grammarnya masih banyak salah, kemudian tahu-tahu tulisan Anda berubah bagus sekali dengan grammar sempurna dan kosakata yang canggih-canggih, maka dapat dipastikan bahwa Anda melakukan copy-paste, dan itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta joki skripsi orang lain di luar kampus mungkin atau di dalam kampus untuk membuatkan skripsi Anda. Ini juga praktek yang sangat tercela dan pasti ketahuan. Kalau ketahuan, hukumannya drop out. Sudah itu aja. Ya. Anda di DO. Istilahnya diberhentikan dengan tidak hormat. Karena ini adalah suatu kejahatan akademik. Ya. Kemudian menulis tentang topik yang mirip dengan topik kakak kelas atau topik orang lain dan hanya mengganti beberapa bagian saja supaya kelihatan berbeda. Ini juga pernah kami lihat kasus seperti ini, jangan sampai diulang karena pasti ketahuan. Kalau saya ketahuan, cuma satu jalannya, Anda drop out, selesai. Ya. Oke, jadi yang ini jangan dilakukan. Ya. Nah, sekarang saya kemukakan teknik sitasi atau pengutipan. Ya, kalau saya bilang sitasi itu artinya pengutipan. Ya. Jadi, setiap gagasan yang Anda kutip atau Anda salin ke naskah Anda, harus Anda sitasi dengan benar. Contohnya seperti ini. Goldman, dalam kurung 2010, ini adalah tahun terbitnya naskah Goldman tersebut. Ya, jadi, karena dia terbit tahun 2010, maka kita tuliskan tahun 2010 di sini. Nah, tahun terbitnya. Mengatakan bahwa pasar bebas rawan dengan kecurangan. Ini adalah pendapatnya Goldman pada tahun 2010. Ya, jadi inilah teknik sitasi yang benar. Setiap sitasi yang Anda kutip di badan artikel atau deskripsi
harus, ya, sekali lagi, harus ada di bagian daftar pustaka atau daftar rujukan di akhir artikel atau di akhir skripsi. Jadi kalau Anda mengutip Goldman di sini, maka Anda harus mencantumkan nama Goldman tersebut di bagian daftar pustaka atau di daftar rujukan. Buku atau artikel yang Anda baca tapi tidak dikutip di artikel atau deskripsi, tidak usah dimasukkan ke daftar pustaka atau daftar rujukan. Jadi kalau cuma Anda membaca tapi tidak mengutipnya, maka tidak usah dimasukkan ke daftar pustaka atau ke daftar rujukan. Oke. Saya ungkapkan beberapa bagian artikel atau tesis yang perlu Anda ketahui. Ya. Secara garis besar, sebuah tesis atau sebuah artikel itu akan terdiri dari pendahuluan, isi, kesimpulan dan saran, kemudian daftar rujukan dan daftar pustaka. Nah, inilah yang tadi saya bilang, kutipan apapun yang Anda buat di bagian pendahuluan sampai sini, sampai saran, itu harus muncul juga di daftar pustaka. Jadi kalau Anda mengutip pendapatnya Goldman di sini, nama Goldman juga harus muncul di daftar pustaka. Jangan sampai hanya muncul di sini, tapi tidak muncul di daftar pustaka, atau sebaliknya, nama Goldman muncul di sini, tapi tidak bisa ditemukan di sini. Ya, jadi itu adalah tata cara mengutip atau memberikan kutipan atau sitasi. Ya. Kemudian ada berbagai gaya sitasi. Kita mengenal ada berbagai teknik sitasi. Nanti Anda pelajari sendiri. Ada yang namanya Harvard Style, ada yang namanya American Psychological Association atau APA, ada yang namanya Oxford, Chicago, dan Vancouver yang biasanya muncul dengan nomor-nomor. Ya. Ini saya tidak akan jelaskan di sini, tapi Anda bisa klik sumber ini, ya, bisa Anda catat sendiri. Nanti Anda bisa mempelajari berbagai gaya sitasi sesuai dengan kampus Anda atau sesuai dengan kebijakan dari jurnal yang Anda kirimi artikel. Oke, ya, saya kira sampai di situ. Saya akan teruskan di bagian kedua dengan merangkum atau meringkas, tapi untuk bagian plagiarisme, saya kira saya akhiri sampai di sini, kiranya bermanfaat. Terima kasih.